e-channel. Yang pertama sangat terkesan ya, masjidnya begitu megah ya, kemudian juga begitu tertata, dan ini perkembangannya dari bulan ke bulan ini nampak lebih rapih, lebih indah begitu. Ini masjid ini betul-betul menjadi magnet bagi warga Jawa Barat khususnya ya, juga mungkin di luar Jawa Barat juga. Jadi pengen rasanya kami ini selalu berkunjung ke masjid ini gitu ya. Dari bangunannya yang megah, kemudian juga pelayanannya juga alhamdulillah sangat-sangat ramah para petugas-petugasnya, dan juga tata kelolanya juga ini patut dicontoh ya, masjid ini buat masjid-masjid yang lain gitu. Masjid Al-Jabar adalah ikonik baru di kota Bandung. Masjid ini punya makna gagang atau perkasa yang diambil dari salah satu Asmaul Husna. Terlihat dari bentuk masjid yang besar dan unik, masjid ini menjelma sebagai pusat ibadah dan ilmu teknologi umat Islam. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi, masjid ini terdiri dari 2 lantai. Kapasitas jamaah sekitar 1.000 orang dan memiliki menara setinggi 40 meter. Harapannya ke depan mungkin kita, karena itu masuknya ya kita terlalu jauh kalau dari sini ya, khususnya untuk lansia. Jadi mungkin nanti ada istilahnya mobil wirawiri yang sampai di depan sini. Jadi untuk lansia yang susah jalan itu jadi nggak berat untuk jalan ke sininya. Satu itu aksesnya jalannya sudah bagus. Kalau fasilitas di sini mungkin sudah bagus ya. Ya luar biasa. Terus mungkin nanti ini dilengkapi dengan kantin-kantin ya, karena kan kita ke dalam kan nggak boleh makan ya, nggak boleh bawa makanan. Jadi nanti lebih baiknya mungkin diperbanyak kantin untuk mencerahkan masyarakat di sini tentang ekonominya. Jadi Galeri Rasulullah SAW ini pada tanggal 29 Maret ini terbuka untuk kunjungan umum, di mana untuk satu hari kita dibatasi hanya 120 orang karena untuk masuknya sendiri masih free, masih tidak dipungut biaya. Nah, untuk masuknya ke galeri ini kita dibagi menjadi 6 kloter. Jadi tiap kloternya 20, jadi ada 6 kloter. Untuk memasuki Galeri Rasulullah SAW, pengunjung harus booking terlebih dahulu melalui aplikasi Sapa Warga, sehingga pengunjung mendapatkan barcode dan barcode tersebut ditukarkan ke petugas untuk memasuki area galeri. Galeri ini keseluruhannya itu menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam sampai meninggalnya, lalu tersebarlah
Islam ini ke seluruh dunia, dan karena kita ada di Jawa Barat, jadi yang kita tonjolkan itu persebaran Islam di Jawa Barat. Nah, untuk konsepnya sendiri kita ini memakai teknologi. Jadi ada teknologi, ada diorama. Itu kenapa kita pakai konsep seperti itu, biar orang-orang yang mengunjungi galeri ini lebih terasa experience, pengalamannya itu dapat gitu, tidak hanya seperti membaca buku, tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi ketika masuk ke galeri ini para pengunjung itu disuguhkan dengan suguhan audiovisual gitu, sehingga akan merasakan, oh ini begini loh sejarah Rasul ketika menyebarkan Islam di Jazirah Arab. Ini rasanya ketika kita Isra Mi'raj. Ini ketika kita seperti ini ketika Islam tersebar di Jawa Barat itu. Jadi orang-orang itu merasakan gitu, tidak hanya membaca dan mendengarkan. Di galeri ini kita ada 5 zona. Jadi yang pertama introduksi, di mana ini zona ini menerangkan tentang bagaimana ketika Islam belum hadir di dunia ini. Nah, yang kedua adalah zona Mekah, zona prakenabian. Jadi ada zona prakenabian. Di sini bagaimana Rasulullah sebelum menjadi nabi. Jadi karakternya seperti apa, terus bagaimana kehidupannya sehingga pernikahannya dengan Siti Khadijah. Nah, lalu ada zona Mekah. Ini zona Mekah ini ketika Rasul setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul, ini di zona Mekah, ini diterangkan bagaimana cara beliau berdakwah ke kaum-kaum Quraisy sehingga sampai bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi. Lalu ada di zona Madinah, yaitu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu di sana ada menceritakan bagaimana Rasulullah jadi berperang. Jadi maksudnya bukan berperang mengadakan perang, tapi menahan gitu ya, menahan dari gempuran-gempuran kaum lain, sehingga berperanglah Rasulullah SAW di sana. Lalu ada Raudoh, miniatur Raudoh, itu yang menerangkan tentang makamnya Rasul. Nah, lalu di zona keempat itu ada Islam Jawa Barat. Nah, jadi Islam Jawa Barat itu menerangkan tentang bagaimana perjalanan Islam itu dan perkembangannya di Jawa Barat, sampai bagaimana sih budaya Islam mempengaruhi budaya yang ada di Jawa Barat. Galeri Rasulullah ini dibuat oleh Pak Gubernur, dikhususkan untuk jadi sisi lain dari ini ya, dari ceramah, dari buku gitu kan. Jadi pengenalan Islam yang dikemas untuk memberikan sebuah nuansa pengalamannya bagi orang-orang yang ingin mengenal sejarah Rasul dari mulai lahir sampai wafat, lalu bagaimana persebaran Islam di Jawa Barat. Jadi intinya sih ketika orang mengunjungi galeri, harapannya ini menjadi kecintaan terhadap Rasul itu semakin tinggi, sehingga bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sini juga ada ruang perenungan. Jadi nanti di ruang perenungan itu di atas di sebuah proyeksi dari proyektor, jadi ditembakkan itu. Kenapa? Untuk merenung. Di atas kita ada dua tahapan itu kan, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, jadi ketika selesai mengunjungi galeri, kita bisa mendapat pesan gitu ya, pesan kita semakin mencintai Rasul, kita menghargai bagaimana perjuangan Rasul, dan kita bisa menceritakan. Jadi hablum minallahnya kita bisa merenung, perjuangan Rasul seperti ini gitu kan, dan apa sih keinginan Rasul untuk kita gitu kan. Nah, setelah itu, setelah keluar, diceritakanlah pengalaman dari sini. Untuk pemirsa channel, silahkan untuk mengunjungi galeri Rasulullah SAW dan menikmati sirah nabawiyah yang ada di galeri Rasulullah secara berbeda
dengan nuansa teknologi yang begitu kental. Untuk lokasinya sendiri yaitu di area Masjid Al-Jabar, Jalan Cimencrang, Gede Bage. Galeri Rasulullah ini mengenalkan perjalanan Nabi Muhammad kepada semua yang berkunjung. Pada galeri ini, sudah dilengkapi dengan kualitas teknologi yang tinggi untuk memberi kemudahan bagi pengunjung mengenal perjalanan Rasulullah. Namun ada yang perlu diperhatikan, jika pemirsa berkunjung ke sini, diharapkan untuk tidak menyentuh secara sembarangan kecuali yang diperbolehkan oleh guide di sini. Galeri Rasulullah dibuat dengan tangan-tangan kreatif di Jawa Barat, sehingga menghasilkan karya edukasi umat Islam berteknologi tinggi. Pengunjung diberikan tampilan yang menarik lewat suguhan karya teknologi yang bahkan anak-anak atau lansia bisa mencobanya. Maka dari itu, selain dari fungsi utama masjid sebagai tempat beribadah, Masjid Al-Jabar juga dibuat untuk wisata makna perkembangan teknologi di Kota Bandung. e-channel.